Kembali kita ke program acara Meet the CEO. Kali ini kita kedatangan tamu luar biasa yang kita tunggu-tunggu, punya pengalaman sangat panjang di bidang finance. Beliau adalah Direktur Utama PT Adira Dinamika Multifinance atau yang sering kita kenal Adira Finance, itu populernya. Bapak Dewa Made Susila. Selamat siang. Siang Made. Pak Suarjono. Ya. Teman-teman, jadi di industri finance itu termasuk yang perkembangannya sangat luar biasa. Dan saya kira kalau hari ini kita bisa bincang-bincang terkait dengan perkembangan di industri ini, akan memberikan wawasan dan update yang kira-kira bisa memberikan gambaran industri kekinian. Dan Pak Made mungkin boleh cerita dulu soal bagaimana sih sebenarnya industri finance, apalagi salah satunya adalah soal pembiayaan, hanya bagian ya. Tapi mulai ke sini ini kan makin melebar karena pertumbuhannya juga luar biasa, industri ekosistemnya juga terus berkembang, masyarakatnya juga menginginkan juga berbeda dan pilihannya makin banyak, pilihan-pilihan itu. Nah, menghadapi situasi seperti ini, kira-kira Pak Made gini, apakah takut atau malah, wah ini tantangan besar yang harus dan apa yang harus dilakukan? Siap. Ya. Terima kasih Mas. Mungkin saya flashback little bit untuk taruh di konteksnya gitu aja. Jadi setahu saya, dulu pemerintah itu bikin perbankan terutama untuk melayani kelas menengah atas. Ya, makanya disebut bankable segment. Nah, biasanya dulu bank itu under supervisi dari Bank Sentral, Bank Indonesia. Nah, di luar itu kan ada segmen yang besar sekali di bawah, itu mass market. Nah, itu dilayani oleh lembaga keuangan non-bank. Salah satunya adalah multifinance. Jadi sebenarnya multifinance ini adalah dalam rangka melayani segmen yang dulu ditinggal nih Pak. Uji segmen menengah bawah. Segmen menengah bawah biasanya pendapatannya kecil, jumlahnya banyak, dan tersebar seluruh Indonesia. Karena memang masyarakat kita itu lebih banyak adalah segmen menengah bawah. Kita belum masuk ke negara menengah atas. Itu satu konteksnya ya. Nah, tentu perkembangan dari bisnis ini mengikuti segmen ini. Ya sebagian overlap lah. Kalau kita ngomong bisnis dari pembiayaan otomotif, itu kan ada roda 4, ada roda 2 gitu yang gede-gede. Nah, roda 4 itu dulu sebenarnya bisnisnya bisnis perbankan. Kalau masih ingat kan hampir semua bank punya KPM. Tapi kalau kita lihat terakhir, dengan semakin kita harus tajam berinovasi dan melayani konsumen, segmen auto itu malah pindah ke multifinance. Dan agar bank bisa menjangkau segmen ini, hampir semua bank punya multifinance. Itu konteks historicalnya, Pak. Jadi, nah kedua adalah tentu perkembangan konsumen nih. Kita mengikuti perkembangan konsumen dari 30 tahun terakhir. Adira memang berdiri tahun 90. Jadi November ini kami akan merayakan ulang tahun ke-35. Nah, saya mau konteks bisnis multifinance dulu. Jadi awal sebelum krisis 98, kita sempat ngobrol tadi, multifinance itu lebih menargetkan pembeli mobil. Karena waktu itu segmen bawah sangat miskin lah. Ya. Kemudian dengan krisis, sebagian segmen menengah, krisis 98 turun kelas. Ya kan ingat rupiah dari 3.000 jadi 16.000, hampir nggak ada harganya. Kijang dari 50 juta jadi 100 juta, yang gitu-gitulah. Akhirnya founder kami itu berpikir bagaimana melayani segmen besar dari masyarakat ini. Mulailah digarap namanya segmen sepeda motor. Tadi baru sekitar 2000 tuh sepeda motornya tumbuh cepat lagi. Karena dulu banyak motor dijual secara cash. Sehingga segmennya kan hanya yang punya cash. Kemudian dengan ada appetite dari multifinance membiayai, sehingga orang yang punya duit DP sudah mampu beli motor. Meledaklah penjualan motor dari kurang dari 1 juta
pada puncaknya pernah 8 juta, sekarang di 6 juta. Ya. Nah, jadi bisnis ini benar-benar bisnis retail. Bisnis ini benar-benar menyangkut masyarakat Indonesia. Jadi salah satu proksi untuk melihat kesehatan ekonomi Indonesia itu selalu penjualan motor dan mobil, Pak. Kenapa? Karena menyentuh semua segmen masyarakat. Satu, kedua sebarannya seluruh Indonesia. Nah, itulah kira-kira evolusi dari bisnis ini. Nah, along the way tentu banyak yang harus dilakukan karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Salah satu yang berkembang sekarang di segmen ini adalah penetrasi motor itu udah tinggi, Mas. Ya, hampir semua rumah tangga itu sudah punya motor. To be exact, setiap rumah tangga yang 4 orang itu punya 1,7 motor. Tentu jualan motor nggak akan bisa naik banyak. Muncullah solusi dana. Solusi dana itu apa? Oh, motornya setelah punya lunas, kita kasih dana sebagai jaminan. Dana itu bisa melengkapi aspirasi hidup yang lain. Pendidikan, umroh, renovasi rumah, bahkan berbisnis. Jadi sekarang terjadi perubahan bisnis di mana banyak multifinance, terutama yang customer base dan cabangnya banyak ini menggarap pembiayaan multi-purpose loan, yaitu basically pembiayaan dana yang memakai jaminan atas aset yang dipunya. Jadi itu adalah salah satu evolusi dari perkembangan bisnis ini. Nah, kami berharap ke depannya produk baurannya lebih banyak lagi. Kalau sekarang semua masih terkait dengan otomotif. Asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan. Karena seyogianya masyarakat bawah itu harus punya akses atas solusi keuangan. Nggak hanya milik yang bankable atau yang kaya, Pak. Ya, kami juga menggarap itu. Contoh yang bagus itu, kita juga di luar mendistribusikan asuransi kendaraan, kehilangan dan sebagainya, kami juga membantu menjual micro insurance. Apa itu micro insurance? Asuransi demam berdarah. Bayar 50.000 kalau sial kena demam berdarah di-cover. Asuransi travel gitu. Jadi menurut saya platform, saya sebut multifinance itu platform. Ini bisa dipakai untuk membantu masyarakat menengah bawah yang memang nggak punya appetite, kecuali BRI ya, nggak punya appetite, memang nggak didesain untuk itu. Pakailah kami, dan semoga kedepannya regulator suportif untuk ini, karena bukan kami mau melawan bank, nggak mungkin, dan kami juga dimiliki oleh bank. Tapi yang kami mau adalah bagaimana agar kita juga kasih solusi ke menengah bawah ini bukan hanya konsumtif, tetapi juga ada solusi-solusi yang menyelesaikan masalah hidup dan meningkatkan taraf hidup. Tadi contohnya micro insurance, itu kan bagus, Pak. Kalau orang opname berapa biayanya, Pak? Itu bisa merusak hidupnya loh, Pak. Ya bagi kita mungkin di kota 1 juta itu reasonable gitu. Tapi tempat lain di daerah ngumpulin 1 juta itu bisa berbulan-bulan. Jadi saya excited melihat opportunity ke depannya, tetapi saya juga mungkin mengimbau regulator, pemerintah membantu industri ini berkembang karena membutuhkan banyak platform untuk menjangkau menengah bawah. Kira-kira begitu, Mas. Kalau dilihat pertumbuhan dari awalnya pembiayaan ke otomotif, motor, kemudian multiguna yang sekarang, itu yang prospeknya termasuk bagus di mana? Atau misalnya kondisi yang industri otomotif sekian, kemudian yang motor sekian, sementara yang multiguna itu karena persaingannya cukup dinamis ya sekarang. Itu mungkin juga berbeda lagi tantangannya. Ya, untuk kami sendiri karena sebenarnya kalau kita bagi 3 multifinance atau perusahaan pembiayaan itu ada 3 jenis, Pak. Nomor 1 terkait dengan manufacturer, ATPM. Nomor 2 adalah terkait dengan bank.
yang terakhir adalah memang independen, tidak tersangkut oleh manufacturer, tidak tersangkut oleh bank. Challenge-nya beda-beda. Kalau sudah terkait ATPM, fungsi dia adalah membantu penjualan secara kredit. Dan sehingga value chain-nya mereka dapat dari awal sampai akhir, Pak, sampai pembiayaan pun. Contoh yang bagus adalah Astra. Hampir semua ATPM itu punya multi finance. Karena memang ada kebutuhan. Karena memang perlu kontrol, karena memang perlu diversifikasi. Kalau misalnya semua multi finance-nya itu adalah independen, waktu dia ngerem nggak bisa dikontrol karena memang milik orang lain kan. Nah, pada saat misalnya pengetatan kredit, biasanya multi finance captive bisa membuka kerannya agar tidak terjadi penurunan signifikan. Karena saat ini kan untuk mobil sekitar 70% penjualannya kredit. Untuk roda 2 itu sekitar 50%. Artinya apa? Penting sekali untuk ATPM itu punya support captive finance company. Untuk bank isunya lain. Kalau dulu multi finance itu harus cari funding sendiri. Nah, kalau kami bagian dari bank, risiko terbesar itu kan likuiditas, Pak. Nah, kita tertolong oleh bagian dari bank besar. Cuman tantangannya kita harus cari konsumen, nggak ada yang diinginkan konsumen. Jadi kita harus bersaing di pasar tuh untuk dapat konsumen. Jadi, nah kita harus fokus ke cari konsumen bagus agar kreditnya nggak bermasalah, ya. Dan kita harus membangun infrastruktur penjualan. Kalau tadi di grup bisa nempel-nempel lah di dealer gitu, kita nggak. Kita juga harus deal dengan ribuan dealer agar dapat order. Nah, yang independen itu ya tidak punya dua-duanya, tetapi masih ada celah pasar, ceruk pasar yang dipakai. Biasanya yang ini itu profitable, tapi size-nya nggak bisa gede. Karena tidak ada dukungan pendanaan dan tidak ada dukungan captive market. Jadi saya melihat inilah development dari perkembangan dari multi finance. Nah, menyangkut kami di bisnis kami, kita memulai dengan otomotif. Setelah kita lihat otomotif saturated dan juga tanah 10 tahun terakhir, Pak, penjualan mobil dan motor itu tidak tumbuh, malah turun. Ya, itu realitas yang harus kami hadapi. Kalau cuma mengandalkan otomotif, kita nggak punya sumber pertumbuhan. Itu satu dari sudut company. Kedua, penjualan otomotif di Indonesia itu sangat fluktuasi, Pak. Naik turunnya kayak roller coaster, Pak. Turun 20%, naik 5%, turun 10%, kemudian naik 15%. Sangat sulit. Di bisnis itu sulit, Pak, memprediksinya. Even asosiasi sering salah berapa penjualan gitu, Pak. Ya. Sehingga multi finance agar bisa secara institusi itu lebih stabil, butuh diversifikasi bisnis. Jadi jangan, saat ini harus kami akui, sebagai industri, perusahaan pembiayaan itu sangat tergantung otomotif. Sekitar 2/3 dari pembiayaan multi finance itu adalah otomotif. Baru, bekas, motor, mobil gitu. 1/3 itu alat berat, Pak. Jadi bisnis kami secara industri sangat terkonsentrasi. Kalau bank hampir semua sektor dia masukin. Nah, mestinya dalam rangka penguatan perusahaan pembiayaan, pemerintah membantu mendiversifikasikan itu. Karena kalau perusahaan pembiayaan kolab, kayak Adira gitu ada 2 juta nasabah loh terdampak gitu, Pak. Jadi saya kira apresiasi ke OJK juga untuk terus membuka peluang-peluang bisnis, bukan hanya masalah pertumbuhan, adalah masalah diversifikasi risiko. Itu juga elemen yang sangat penting untuk industri kami. Nah, karena kami tadi balik menjawab sekarang konteksnya Adira, kita kan secara funding di backup oleh bank. Jadi tidak ada isu keterbatasan funding. Dan lagian induk kami dan parent kakek kami lah MUFG Group itu bank nomor 6 di dunia. Jadi secara funding mungkin bisa di backup. Sehingga isu kita adalah bagaimana tumbuh secara profitable. Nah, jadi mengandalkan otomotif nggak cukup. Nggak tumbuh karena nggak tumbuh udah ini ya. Jadi kita harus cari sumber pertumbuhan baru. Dan pada saat yang sama, kami harus ngasih solusi ke konsumen.
konsumen menengah bawah itu akses terhadap kredit itu sedikit, Pak. Ya, saya lihat data statistik di terakhir tuh, Pak. Orang yang penggadian itu terus naik loh, Pak. Ya, tahun lalu itu seingat saya itu kalau saya nggak salah ya 140 triliun. Artinya bisnis pegadian bagus, Pak. Artinya masyarakat bawah butuh solusi dana. Karena dia kan nggak dapat akses ke bank. Cuma maaf, problemnya ini masuk ke pinjol, pay later dan lain-lain, Pak. Nah, artinya itu luar biasa. Jadi gini, harus dimengerti bahwa artinya pertama kebutuhan cash ada. Sekarang masalah akses. Siapa yang punya akses ke pegadian? Yang punya emas dong. TV yang punya barang. Motor. Siapa yang punya akses ke multi finance? Yang punya kendaraan. Nah, bagi yang nggak punya akses, pilihannya terbatas. Itulah yang lebih banyak memanfaatkan yang disebut pinjaman tanpa agunan. Nah, ini memang berbahaya, saya harus akui. Itu perlu dicari cara solusi. Karena melarang tanpa kasih solusi berat juga, Pak. Nggak adil buat konsumen. Saya kira over time OJK, pemerintah mulai meregulasi ini agar sehat. Pada satu sisi melindungi konsumen, pada sisi lain juga harus membuat industrinya sehat. Kalau online atau pinjam online itu sakit, nggak ada solusi kan, Pak? Jadi memang ada proses learningnya ya, belajar bagaimana agar industri yang ngasih solusi itu sehat dan tidak meracuni masyarakat yang memang baru belajar, Pak. Ini umumnya yang pinjam online itu setahu saya itu adalah first time borrower, yang kalau ke bank pasti ditolak juga, Pak. Atau sudah pinjaman motor tapi pinjol juga. Nah, bisa ekses. Kalau saya bilang ekses itu akan terjadi. Itu bisa, makanya sekarang ada solusi slik, kita cek sudah minjem atau tidak. Jadi sebenarnya ini evolution, bagian dari journey untuk bisa kasih akses finansial ke bawah. Saya bukan membela, Pak. Saya bilang, kalau dia nggak bisa minjem di multi finance, dia minjem ke siapa? Pinjol. Bisa ke pinjol, bisa ke lintah darat, bisa. Itu rate-nya lebih tinggi dari kami. Jadi jangan kami cuma dibandingkan dengan bank, tetapi coba bandingkan dengan alternatif lain. Sebenarnya cara berpikirnya harusnya begitu. Ya, jadi sehingga balik lagi ke Adira, ya kami punya 4 pilar bisnis, Mas. Motor, mobil, multi-purpose loan, pinjaman multiguna, dan kami sudah masuk ke heavy equipment sama fleet. In term of portion itu motor pasti paling besar ya kontribusi terhadap labanya. Tidak, Pak. Tahun ini. Sebelumnya motor karena terevolusi ya. Jadi sekarang yang paling healthy itu adalah pinjaman dana tunai. Kedua adalah motor, ketiga mobil nih berdarah-darah nih lagi tekanannya tinggi sekali ya. Terus yang ketiga itu sebenarnya heavy equipment, yang keempat itu yang paling kurang profitable itu yang challenging itu bisnis mobil, Pak. Ya ini menarik, banyak yang mungkin nanti kita dalami, tapi kita harus break dulu untuk iklan berikut. Kembali dengan Pak Dewa Made, kita akan berbincang lebih jauh lagi terkait dengan kinerja keuangan di tahun 2024 yang sudah dilaporkan. Dan mungkin ini menarik, Pak Dewa, memang terjadi fluktuasi ya, naik dan turun, tapi setidaknya di tahun 2024 pasca pandemi masih menunjukkan kinerja positif. Nah, ini apa yang menjadi dasar kebijakan bisnis sehingga masih bisa terus menunjukkan kinerja positif? Ya, bisnis kami sebenarnya simpel. Kinerja kami tergantung dari 4 faktor. Nomor 1 adalah penjualan atau pembiayaan. Nomor 2 adalah biaya dana, karena yang kami jual itu dana dan kami minjem. Nomor 3 adalah kerugian kredit, karena tidak semua kredit yang disalurkan itu bisa balik. Ya.
Yang keempat tentu biaya operasional lah, ada gaji, IT dan sebagainya. Nah, menarik apa yang terjadi waktu COVID, penjualannya itu menurun banyak, sampai 50% Pak. Ya, dan karena COVID, COC-nya atau NPL-nya naik, banyak yang nggak punya pekerjaan. Sehingga kami tertekan dalam hal penjualan dan dalam hal biaya kredit. Jadi setelah itu otomotif pulih, ya, mulai pulih, mulai normal, dan kami berhasil mengikuti penjualan itu. Oke. Nah, tahun 2024 ini ada kondisi yang berubah lagi. Nomor satu adalah kalau kita lihat adalah memang ekonomi itu slow down lagi, Pak. Ya, daya beli turun. Terus kalau lihat statistiknya sejak COVID itu ada 10 juta kelas menengah tidak balik lagi, Pak. Jadi kami turun banyak, 10 juta. Dan terus data terakhir Bank Dunia kan sebenarnya hampir 60% lebih penduduk kita itu miskin. Miskinnya tergantung definisi nih. Definisi Bank Dunia adalah yang kira-kira pendapatnya di bawah UMR. 68%, 2/3 Pak. Jadi memang kalau kita lihat itu nomor satu terjadi penurunan daya beli. Nah, penurunan daya beli ini dampaknya dua. Satu, penjualan pasti melemah. Kedua adalah tekanan terhadap kualitas aset. Ya, karena sebagian mungkin memprioritaskan kebutuhan pokok. Sebagian mungkin kehilangan pekerjaan. Nah, jadi kami menghadapi dua tekanan sejak 2024, yaitu dari penjualan otomotif tahun lalu juga turun dan juga tekanan terhadap aset kualitas. Untuk bertahan, kami tentu melakukan pengetatan dan itu menekan penjualan lagi. Ya, kami ketatkan lagi karena memang situasinya tidak bagus. Yang kedua, biaya dana. Ya, dengan adanya tekan terhadap rupiah kan BI naikkan dana tuh Pak. Biaya dana BI rate hampir 2% gitu. Dan sekarang masih di level yang tinggi walaupun sudah mulai diturunkan. Di bisnis kami umumnya pinjaman itu adalah pinjam bunga tetap Pak. Jadi kalau suku bunga naik ya nggak bisa di pass on. Dan kalaupun di pass on artinya dinaikkan lending rate pada pasar yang lesu tidak menyelesaikan masalah, malah bisa menaikkan NPL. Jadi sejak 2024 kami menghadapi tekanan margin, ya, yield-nya tetap, tetapi cost of fund-nya naik. Dan kami juga menghadapi tekanan atas biaya kredit karena pelemahan ini masih berlanjut. Salah satu bukti pelemahan yang signifikan itu penjualan kendaraan komersial tahun lalu turun 2 digit. Tahun ini masih 2 digit turunnya, Pak. Jadi orang beli kendaraan komersial kan merefleksikan aktivitas ekonomi. Ya. Dan kalau penjualannya turun 2 double digit, Pak, itu artinya ekonomi melambat. Nah, itulah yang menyebabkan kinerja kami menurun dalam siklus ekonomi seperti ini. Jadi Bapak menamakannya siklus ya. Jadi kalau kita lihat di 2004 turun 27%, kemudian per semester 1 juga udah turun ya Pak. Artinya masih siklusnya masih berjalan. Nah, tapi kalau kita lihat yang saya juga mau tahu, kita lihat ada warung sebelah. Warung sebelah itu saya lihat pertumbuhannya bagus. Saya juga heran kenapa. Saya banding-bandingkan terus sebelum berangkat wawancara juga. Ini kok bisa yang satunya turun, yang satunya plus. Nah, saya lihat memang kalau Adira lebih fokus ke dulunya motor. Bisnis motor itu kan mencerminkan ekonomi maksudnya pembeli yang sensitif sekali terhadap harga dan maupun keuangan. Sementara yang satunya mobil memang seperti properti. Kita pernah ketemu sama properti, kenapa rumah di atas 1 miliar nggak turun? Ya karena kelas menengah ke atas itu tidak sensitif terhadap keadaan. Ya kan, jadi dia tetap bisa pertumbuhannya atau sale-nya naik. Nah, apakah demikian dengan ini? Apakah warung sebelah? Kalau saya lihat secara struktur itu memang mobil dominan. Yang kedua dia di backup perusahaan otomotif. Ya kan,
cost of fund-nya juga kalau nggak salah mereka nanti akan punya bank. Nah, itu gimana Pak? Mengapa ada satu industri yang sama-sama multi finance tapi beda sekali performance-nya? Yeah. Apakah karena memang marketnya yang beda? Karena kalau motor itu ya jelas memang sangat sensitif terhadap keadaan. Sementara dia lebih ke mobil gitu, mobil baru gitu-gitu. Terima kasih Pak Teguh. Jadi cara melihatnya ada dua untuk membuat, karena yang real multi finance itu Adira Pak. Yang lain itu single produk, motor, mobil, gitu. Kita itu beragam produknya. Itu satu. Jadi kalau kami contoh misalnya, performance dana tunai kami bagus. Terus di mobil kami tertekan. Kenapa? 50% penjualan kami itu kendaraan komersial. Dan kendaraan komersial itu menghadapi dua tekanan. Satu adalah penjualannya turun double digit. 35% tahun lalu Pak. Sehingga nggak bisa kita jual waktu penjualan otomotif turun sebanyak 35%, kita ikut ke bawah. Kedua, memang ada beberapa misalnya tahun lalu ya saya ingat sekali ada beberapa misalnya daerah gitu banjir. Terus harga komoditas turun. Akibatnya apa? Kerugian di segmen komersial itu lebih tinggi daripada di penumpang. Jadi yang kedua itu by segmen. Umumnya perusahaan pembiayaan mobil yang segmennya bankable bagus Pak. Karena memang secara segmen mereka stabil kan Pak. Masih ada sisanya. Kalau Bapak kelas menengah itu yang turun itu bonusnya, gaji nggak turun Pak. Ya kan? Yang kaya malah pendapatnya naik, interest rate naik. Jadi itu ya, kalau yang bawah pendapatannya turun Pak. Lemburnya turun, fasilitasnya turun karena penghematan. Jadi benar Pak bahwa kebetulan Adira marketnya kalau super mall itu ya Ramayana lah. Atau sebagian bisnis kami ada di Ramayana, sebagian bisnis kami ada Hero, sebagian bisnis ini ada Sogo. Gitu. Kami lebar Pak. Lebar. Jadi tergantung segmen. Saya akan bilang, saya merasakan setiap segmen itu perilaku beda. Saya ambil contoh. Kami juga menjual kredit ke nasabah Danamon. Karena Danamon kan induk kami. Kinerjanya bagus. Karena konsumennya bankable. Cuman kami memulainya sebagai multi finance Pak. Kan dibeli Danamon. Jadi belum segede toko sebelah atau warung sebelah. Terus kalau kami tidak bagian dari grup. Sehingga prioritasnya kan grup dulu, anak kandung dulu. Jadi ya, tapi realitasnya walaupun kami tidak punya keunggulan itu, kami juga termasuk 5 besar di industri ini. Jadi cukup bagus. Cuman memang kondisinya begitu. 80% segmen kami menengah bawah. Yang itu sangat memang. Nah kemudian merger. Saya melihat, saya nggak begitu ngamatin yang rekan mergernya, tapi secara overall mirip-mirip lah. Mirip-mirip ketemu mirip-mirip. Nah, nanti tekanannya juga akan sama. Nah, kira-kira gimana? Apakah dengan merger ini kemudian semester 2 nanti akan lumayan performanya. Kalau sekarang kita di bottom line-nya kan memang kena terus tuh. Di semester 1 turun, kuartal 1 turun, kuartal 2 juga total turun. Jadi kalau di kuartal depan gimana kira-kira dengan setelah merger ini? Iya, mungkin sebelum kami melihat sudah mulai recover di 2 bulan terakhir. Jadi kami memang duluan melakukan pengetatan dibandingkan teman-teman. Teman-teman itu awal tahun, kami sudah di pertengahan tahun lalu. Jadi memang dampaknya duluan terasa. Dan kami lihat memang ada pergerakan yang positif di, apalagi Juli ini saya suka lihat angkanya. Tapi belum bisa dikasih tahu ya. Nah, konteks mergernya gini Pak. Pada akhirnya multi finance itu akan mengalami konsolidasi. Lebih lama dari bank. Iya, tapi mengalami konsolidasi. Untuk survive ke depannya, kita harus punya economic of scale. Apa itu? Itu adalah ukuran usaha yang cukup ekonomis. Makin besar makin besar makin bagus. Jadi kalau kita lihat kan di bank gitu tuh ada 5-6 raksasa gitu, 2.000 triliun gitu. Tapi nanti ada bank menengah, ada bank kecil gitu. Nah,
kami berharap Adira menjadi salah satu bagian pemain besar. Nomor berapa Pak kira-kira? Kalau setelah merger? Masih top 3 lah. Top 3 ya, kan ya. Jadi top 3. Sekarang juga top 3. Nah, merger dengan Mandala itu nomor 1. Kalau dalam konteks aset nggak banyak nambah, cuma 10%. Dia asetnya 6 triliun, kami yang dikelola 55 triliun. Tetapi yang lebih penting adalah ini adalah step ke depan untuk memperkuat posisi Adira. Nah, Mandala itu kuat di Indonesia Timur. Terus dia punya cabang juga sekitar 250 titik. Dapat tambahan 6.000 karyawan, Pak. Nah, bagaimana memakai platform ini untuk menjual produk Adira? Nah, sehingga kita berharap post merger ini banyak sinergi yang kami peroleh. Pertama tadi infrastrukturnya nambah banyak, Pak. Karyawan nambah 20%, cabang nambah 50%. Nah, Mandala ini fokus ke roda 2 dan MPL roda 2. Jauh sempit dalam hal produk. Jadi kami bisa nambahin produk Adira di sini. Yang kedua, kami punya coverage yang lebih luas. Masih jauh lah kalau kita bandingkan bank-bank besar. Tetapi bagi kami ini adalah langkah pertama, Pak. Mempersiapkan Adira untuk masa depan. Dengan cara organik tetap jalan, seperti saya cerita tadi, organik juga tetap jalan. Kan lebih cepat, Pak, kalau lari pakai 2 kaki. Jadi ini adalah proses. Tapi dampaknya nggak langsung, Pak. Jadi tahun ini kira-kira tumbuh growth berapa persen belum bisa diperkirakan, Pak? Nah, pelan-pelan. Jadi legal merger, baru legal, Pak, belum entity-nya, Pak. Itu baru 1 Oktober. Cuman 3 bulan dampaknya, kan. Ya, kedua kita perlu konsolidasi lagi nih. Kan biasanya rapikan, mapping, budaya kerja. Banyak itu sampai nanti mesinnya berfungsi lagi dengan baik. Jadi di luar Mandala dan termasuk Mandala misalnya, kami harapkan masih bisa tumbuh walaupun sedikit karena tumbuh itu penting. Yang pasti tumbuh itu biaya. Jadi kita harus tumbuh walaupun memang saya sudah lihat most likely, kemungkinan besar penjualan motor turun atau flat, mobil pasti double digit turunnya. Kemungkinan bahwa nasabah motor itu akan overfinance kan, karena rata-rata sekarang setiap penduduk itu punya 10 bank, Pak, karena pinjolnya 9. Nah, artinya potensi untuk macet itu besar sekali. Nah, kira-kira menghadapinya gimana ya? Kalau tadi dibilang bahwa Danamon perlu growth, tapi ya perlu menurut saya diversifikasi. Nah, kira-kira apa ya yang untuk mendiversifikasi? Yang jelas ketergantungan terhadap segmen menengah ke bawah ini terlalu tinggi, yang perlu harus pelan-pelan digeser. Kalau enggak, sangat siklusnya sangat bisa diproyeksikan, Adira. Saya harus kasih konteks dulu, oke, biar kita obatnya benar. Indonesia itu bukan negara yang over leverage. Jadi kan sebenarnya pinjaman rumah tangga itu termasuk terendah di dunia. Sebetulnya budayanya bukan budaya meminjam. Jadi apakah minjem secara agregat? Tidak. Bandingkan Thailand. Seingat saya data terakhir yang saya baca itu pinjaman rumah tangga di Indonesia itu di bawah 25%. Di Thailand itu 80%. Pak. Tapi isu kita bukan itu. Isu kita adalah pendapatan. Biar nggak salah obat nih. Bukan minjem. Gimana masyarakat bawah itu punya pendapatan. Nah, jadi kalau sekarang ini kan challenge-nya banyak nih. Banyak pengangguran. Proyek nggak jalan. 55% penduduk kita itu adalah sektor informal, Pak. Artinya apa? Mungkin kerjanya juga nggak full time, pendapatannya lebih rendah dari UMR, dan memang kita akui 2 tahun terakhir ini proyek gede mana ada, Pak, yang nyerap tenaga kerja. Terus yang kedua, dulu kita mewah-mewah sempat karena harga komoditas itu komoditi boom, itu udah lewat. Jadi challenge terbesar ini adalah daya beli, terutama daya beli bagi informal sektor. Pabrik juga banyak yang tutup toh. Jadi yang formal pun sudah kena tekanan, apalagi yang informal, Pak.
Jadi challenge terbesar itu adalah pendapatan, Pak. Yang which is itu bukan di tangannya Adira, kan? Artinya bukan di tangan. Ya. Di tangannya pemerintah lah. Tentu kita, dengan kondisi itu kita hati-hati. Harus hati-hati. Harus hati-hati, lebih hati-hati dari kondisi normal. Ya. Misalnya DP naik. Terus waktu kita menyeleksinya, dulu itu nggak ada SLEK, Pak. Nggak ada ini, nggak ada LSM gitu. Ya. Sekarang kita harus pilih. Pokoknya kerja kami itu double dari normal lah dari dulu. Udah lewatlah masa gampang itu. Ya. Sekarang masuk ke fase-fase yang challenging. Ya. Dan disinilah nanti akan kelihatan siapa yang pemenang, siapa yang akan kalah. Ya. Jadi industri itu masuk ke fase baru. Ya. Nah ini menarik karena kita ngomong soal industri masa depan. Tapi kita harus break dulu sebentar. Kembali ke acara Meet the CEO dan masih bersama Pak Dewa Made. Pak Dewa, ada yang menarik dari tahun ini, saya kira yang akan menjadi loncatan untuk industri ke depan, bisnis ke depan. Dan tahun ini tampaknya akan banyak sekali perubahan. Dan mungkin ini juga bagian dari program di Adira. Apa yang akan dilakukan untuk menghadapi dinamika yang sangat luar biasa di tahun ini? Iya, terima kasih. Jadi memang sejak 2024 tekanan terhadap industri otomotif itu luar biasa. Dan ini berlanjut, waktu kami bikin plan, kita pikir 2025 sudah selesai. Ternyata kami salah bahwa memang tekanan terhadap industri otomotif ini masih berlanjut. Ya, tetapi kami tidak pesimis. Kami tetap optimis walaupun harus hati-hati. Ya, cautiously optimistic ya. Karena saya merasa ada beberapa yang tidak cerah. Nomor satu, penetrasi mobil itu paling rendah gitu Indonesia. Ya, baru 10 orang dari 1000, 10% lah penetrasinya. Itu 30% di Singapura, di Malaysia, mungkin 50% di Thailand. Jadi memang ada isu daya beli di sini. Kedua adalah setiap bisnis itu ada siklusnya. Mungkin pada saat ini karena memang ada slowdown, itu berdampak ke otomotif dan kami udah lama di bisnis ini selalu nanti habis penurunan naik. Ya, yang ketiga kami melihat ada kebutuhan lain juga yang bisa dilayani sambil menunggu recovery otomotif. Nah, with that, apa yang kami lakukan adalah mempersiapkan Adira untuk kedepannya. Apa yang kami persiapkan ada beberapa langkah. Nomor satu, kami selalu mencari pasar. Di Indonesia ini luas, saya udah mulai keliling Indonesia, Pak. Malah naik motor keliling-keliling beberapa provinsi itu. Terakhir saya naik motor dari Jakarta ke Padang, Pak. Untuk melihat ternyata Indonesia itu beragam kondisi ekonominya. For example, terakhir saya ke Aceh. Aceh bagus sekali ekonominya sekarang. Ya. Padahal waktu 10 tahun lalu saya sana takut ke sana gitu, jujur ya. Jadi artinya apa? Ada sumber-sumber pertumbuhan baru. Nikel misalnya, itu menaikkan pertumbuhan di Sulawesi sama Maluku. IKN mengangkat pertumbuhan di Kalimantan. Jadi di luar Jawa yang sangat banyak tekan tuh, kami melihat sumber pertumbuhan di beberapa tempat masih bisa. Pandai-pandai memilih pasar. Itu satu. Yang kedua adalah memperbaiki proses bisnis. Pada akhirnya hanya konsumen itu adalah konsumen yang repeat. Setelah beli motor, balik lagi beli motor. Ya, jadi kalau kita lihat penjualan motor itu kan 6 juta. Itu sebenarnya kurang lebih replacement dari kalau kita asumsikan motor 15 tahun usianya, yang 15 tahun itu harus diganti dengan 6 juta itu setiap tahun. Repeat ordernya. Ya, repeat. Artinya apa? Kita harus memperbaiki proses kita agar customer-nya itu tidak lari dari Adira. Retain good customer. Itu tema kami. Tema yang lain adalah tekan terhadap margin, saya sudah jelaskan tadi. Ya kita harus lebih efisien operasional kita. Jadi kita perbaiki proses agar lebih efisien termasuk memanfaatkan teknologi. Jadi teknologi adalah salah satu yang kita manfaatkan. Dan terakhir tentu adalah diversifikasi usaha, Pak. Jadi terima kasih ke OJK, kita sudah mulai dibuka banyak segmen dan kita juga membuka diri atas
cara baru doing business. Misalnya, saya juga bersyukur Adira menjadi bagian dari Danamon dan MUFG. Kita punya ekosistem yang lebih gede lagi. Memang tidak segede yang lain, tetapi tiap tahun ini shareholder kami invest. Dan kami akan memakai salah satu sumber pertumbuhan adalah memanfaatkan ekosistem. Contohnya misalnya nasabah Danamon, kita jualkan kredit mobil. Kliennya MUFG Bank itu kan banyak pabrik tuh. Ya kita juga masuk ke pegawai karyawan. Jadi kita memakai ekosistem kita untuk bisa membantu pertumbuhan. Jadi kira-kira 4 itu yang kita perbaiki ke depannya, sehingga saya berharap begitu ekonomi itu naik, ya kita ada di posisi yang jauh lebih baik daripada toko sebelah untuk bisa memanfaatkan. Yang kami bisa mempersiapkan diri lah dan memperbaiki diri. Prediksi tahun ini kira-kira di level berapa Pak? Melihat dari situasi yang ada, setidaknya dari triwulan 1-2 juga sudah selesai dan tampaknya juga dari stimulus pemerintah tidak banyak melakukan perubahan, bahkan mungkin ya sampai akhir tahun juga sama lah, gitu. Ini kan ada. Ya, kita berusaha, banyak hal. Kalau dari sales, kita berharap ada sedikit tumbuh lah untuk create optimisme. Karena di semester 1 kami masih turun, Pak. Dan di semester 2 kelihatan sudah mulai, kalau data Juli ini bisa berlanjut, kita bisa tumbuh. Kecil, tapi sudah membalik. Yang takutnya kan tren menurun terus tuh. Jadi memang sejak pengetatan di pertengahan tahun lalu turun, terus kami perbaiki diri, 2 bulan terakhir sampai Juni, sampai Juli udah naik. Nah kalau itu berlanjut, tentu kita berharap salesnya tumbuh. Kedua, tadi saya harus ngomong satu-satu, margin mungkin belum bisa tumbuh tahun ini. Memang BI sudah menurunkan suku bunga, cuman tekan terhadap likuiditas membuat biaya pinjam belum turun, Pak. Ya, meskipun dari saudara ya, Sofanya kan dari Danamon. Ya, karena mereka harus bersaing untuk dapat deposito juga. Jadi ini faktor makro. Transmisi penurun suku bunga akan terjadi, tapi belum secepat yang kita mau. Jadi sales itu 5% atau berapa? Ya di bawah, Pak, kayaknya. Ya. Yang penting positif dulu, Pak, untuk optimisme ya. Membalikkan kurve lah ya. Ya. Terus yang ketiga, biaya kredit. Jadi NPL tuh, Pak. Atas portfolio yang lama itu kita harus menanggung sampai akhir tahun karena harus diselesaikan. Tetapi portfolio baru kualitasnya udah mulai bagus. Jadi dampaknya masih terasa tahun ini. Ya. Kalau OPEC kita harus efisien lah, anak-anak tahu. Cuman memang kita itu main di karyawan bawah, jadi banyak UMR, Pak. Tiap tahun kita berdampak sekitar 5% kenaikan OP, Pak. Untuk di Adira itu 23.000 orang. Nanti jadi 30.000 orang, Pak. Jadi dampaknya gede di Adira, Pak. Jadi itulah yang kami hadapi. Jadi top line mungkin sudah recover, bottom line mungkin sedikit melemah. Jadi ini pertanyaan simple, teknis ya Pak ya. Jadi kalau perusahaan finance itu katakanlah ada yang macet motornya, kemudian diambil motornya, hitungannya rugi atau? Rugi, Pak. Hitungannya rugi? Rugi. Bukannya untung misalnya? Ini bisa dijual lagi. Nggak kayak emas. Nggak kayak emas? Emas itu ditialin naik. Motor pindah tahun aja udah turun, Pak. Oh iya. Jadi itu kalau ketemu motornya, kadang-kadang nggak ketemu. Jadi rata-rata kerugian dari kalau kita narik di luar biaya nih, Pak. Atas sisa pokok utang itu kita kehilangan 20%. Oke. Jadi hitungannya rugi lah. Yang pertanyaan yang sederhana lagi, sorry. Kalau saya lihat penjelasannya Bapak itu kan akan tumbuh anorganik juga, merger. Kemudian kemarin juga baru acquisition untuk Arta apa itu, Pak? Arta Asia. Arta Asia, ya itu kan? akuisisi aset, bukan company. Oh, bukan akuisisi aset ya, bukan dalam rangka beli portfolio. Beli portfolio. Iya. Akan banyak begitu. Terus yang kedua kan sekarang banyak yang tadi dijelaskan Pak Jono, ada banyak online untuk memperluas. Bapak nggak perlu ke Jayapura atau Timur tadi. Selama pakai teknologi ini, point of view Bapak gimana? Kami sebenarnya punya platform digital, Pak. Ya. Nomor 1 Adiraku namanya. Jadi setiap konsumen kita kalau mau
online sama Adira itu udah siap. Enggak, maksud saya growth-nya kira-kira gimana di situ? Masih bisa diharapkan atau Bapak tetap, saya tetap percaya yang tradisional lah. Gitu. Growth-nya itu. Kami membangun Adira itu untuk multi segmen. Jadi ada segmen yang memang sukanya ke cabang. Kedatang gitu. Ya. Tapi kalau di Jakarta tekan terhadap segmen digital udah banyak. Makanya kita siapkan. Apakah mayoritas enggak, Pak? Enggak. Kalau Bapak ke daerah. Artinya growth-nya enggak cukup meyakinkan? Bukan. Segmennya jauh lebih kecil. Jakarta itu kan cuma 12 juta, Pak. Indonesia 280 juta. Kalau Bapak terbang ke tempat lain, challenge-nya banyak, Pak. Handphonenya, signalnya capek, Pak. Jadi kalau Indonesia itu luas sekali, Pak. Saya harus cerita begini karena bukan hanya ke Bapak, saya cerita ke shareholder saya, ke bank juga nggak ngerti, Pak. Di sana semua kayak Jakarta. Kayak semuanya bisa online. Tinggal di Jakarta. Ternyata sulit ya. Kita bikin Adiraku. Kenapa sih nggak diinstal baru sekitar 25%? Nggak punya pulsa untuk download. Itu contoh challenge-nya. Setelah di-download, nggak cukup. Handphonenya ketuaan, Pak. Nggak smartphone ya. Jadi poinnya adalah segmen komersial kita akomodir, segmen digital, tetapi itu belum bisa menggantikan segmen-segmen yang offline. Jadi kita mau jadi palu gada, Pak. Tapi gini mungkin berarti ya, untuk joget-joget TikTok mereka ahli, tapi untuk pinjam belum, Pak. Nah itu jadi. Ya kalau di TikTok nih Indonesia, Instagram Indonesia itu kan nomor 1, Pak. Cobalah cari kerja biar punya pendapat. Jangan bikin yang punya TikTok itu kaya. Yang buat we need adalah, kalau saya boleh sedikit nekankan lagi itu, we need job. Kita butuh pekerjaan. Dan nggak perlu yang sophisticated, karena Bapak tahu kan hampir 80% penduduk kita pendidikannya SMA ke bawah. So untuk kerjaan yang penting punya kerjaan dulu, dari situ ayo menata hidup. Karena pasti pertama yang dia lakukan kalau sudah punya pekerjaan beli motor, jadi bagus buat Adira, Pak. Nah ini menarik Pak Made, jadi ternyata pengalamannya sangat luar biasa. Sebelum kita closing, kita ingin tahu dulu nih, Pak Made bisa mendalami ini sampai sedalam ini dari experience selama ini gimana? Atau apakah backgroundnya karena selama ini juga di perbankan dari awal masuk sampai sekarang, atau memang karena banyak ketemu dengan teknologi, ketemu dengan banyak orang, kemudian Pak Made bisa mendalami semua masalah? Saya harus bilang saya banyak tersesatnya, Pak. Ya, cita-cita jadi dokter, akhirnya kuliah di IPB, Pak, jadi petani balik. Dan setelah lulus, saya suka matematika ya, dan di finance itu dipakai banget matematika, sehingga saya switch gimana biar masuk ke sektor keuangan. Kan keuangan itu rata-rata math, Pak ya. Dan saya beruntung juga. Nasibnya baik, banyak terekspos ke banyak multi bisnis. Saya pernah di sekuritas, BBPN, asuransi juga pernah saya jadi CFO, bank, multi finance, sehingga saya bisa melihat banyak hal yang bisa dipelajari. Kedua, saya juga terekspos, saya orang kampung sejak SMA. Setelah SMA udah tinggal di Jakarta. Jadi saya punya dua kepribadian, Pak. Ya, sebagai orang kampung dan sebagai orang kota, Pak. Anak Jaksel ini, Pak. Ya. Yang ketiga, saya beruntung sejak awal karir itu banyak ketemu orang hebat. Ya, jadi kayak tadi kita cerita di BBPN juga isinya orang hebat semua, sehingga membuat saya harus beradaptasi terus ya. Jadi di Pepindo pertama tuh saya dari universitas lokal, temennya semua lulus Amerika, mabuk lah kalau dia ngomong Inggris kita nggak ngerti apa-apa, ya akhirnya belajar ya gitu-gitu, Pak. Jadi saya selalu pakai filosofi yang disebut choose your heart. Pada akhirnya kamu tinggal memilih kesulitanmu. Saya ambil contoh ya. Sulit jadi sehat atau sulit karena tidak sehat. Jadi kalau Bapak mau sehat, sulit, Pak. Harus disiplin makan, olahraga, begadang. Tapi kalau Bapak tidak sehat, sulit juga.
sakit-sakitan, biaya tinggi, tidak bisa senang-senang. Jadi saya selalu begitu. Ya kayak sekarang nih contohnya, ini sulit nih. Lebih baik sulit ngurusin Nadira daripada sulit nyari kerjaan, Pak. Jadi lebih baik sulit bekerja daripada sulit nyari kerjaan. Jadi dengan begitu kita jadi lightly melihat tantangan. Jadi ya situasinya sulit, tapi sulit yang mana yang bagus buat kita. Menurut saya salah satunya adalah memanfaatkan momentum konsolidasi ini untuk masa depan kita. Karena kalau kita mengutuk market turun, daya beli turun, stres, Pak. Tapi kita fokus apa yang bisa kita bangun lebih baik lagi. Nah, ini salah satunya diversifikasi, merger, perbaikin proses. Jadi saya sangat suka filosofi itu. Choose your heart, nggak bisa dihindari. Pilihannya mau sulit apa gitu. Ya, jadi tolong dipilih what kind of heart you choose kan gitu. Kayak sekolah misalnya. Sekolah bagus pasti sulit, Pak. Ya kan? Tetapi tujuan kita nantinya hidup kita mudah kan? Nah, kalau relax sekolah yang abal-abal, pasti gampang kan? Nyari kerjanya yang sulit. Jadi, saya suka itu. Jadi, saya terapkan itu di hampir semua aspek hidup saya. Mungkin satu pertanyaan lagi, Pak. Sebagai sudah banyak menjadi CEO di banyak tempat. Untuk pengambilan keputusan itu, Bapak itu ada pernah pakai nggak misalnya, ya oke datanya ngomong gut feel saya nggak bisa begini. Pernahkah Bapak memakai gut feel ketika memutuskan sesuatu? Karena gut feel juga dikaruniakan juga ke manusia. Banyak, karena sebagai CEO data pasti nggak lengkap. Satu, sebagai CEO kita lebih ngomong masa depan, siapa yang tahu masa depan? Ya, sebagai CEO Bapak dapat banyak sekali input dari multiple dan Bapak tidak tahu mana yang benar. Meskipun secara matematik bisa di polanya ketemu, tapi tetap aja harus ada. Jadi menurut saya itu tool. Kita harus selalu cek sanity, saya sebut kewarasannya. Karena orang matematika, orang finance itu angka kalau nggak bagus nggak aci. Cuman ada aspek-aspek yang kalau mirip-mirip mana yang dipilih. Nah itu gut feel. Gut feel itu sebenarnya adalah akumulasi dari pengalaman. Jadi kalau Bapak sering ketemu orang yang kayak gini, kayaknya gini gitu. Itu sebenarnya database, Pak. Database ditambah knowledge, wisdom yang dimasukkan. Sehingga disebut feeling ya. Memang kalau saya bilang banyak, Pak. Karena tadi kita ngomong masa depan. Who know? Ya, jadi saya banyak memakai itu. Just feel wrong ini gitu. Angka bagus, nggak masuk akal ini gitu. Ulang lagi. Ya kalau sudah ini, dan kita kan juga tidak banyak waktu, Pak. Kalau sebagai CEO, Pak, masalah itu kan seperti ban berjalan, Pak. Nggak ada waktu nunggulah sebulan lagi. Nggak bisa. Putusan ini ditentu akan ngaruh yang berikutnya, Jadi kalau kita merasa sudah cukup informasi dan kita yakin, gut feel, jalan dulu. Sangat menarik. Saya kira nggak ada habisnya kita bicara dengan orang yang kaya pengalaman. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Made Dewa atas waktunya dan kita ketemu di Meet the CEO berikutnya. Terima kasih.